Selamat datang orang-orang baik di channel Pandangan Mata. Terima kasih telah sudi mendengarkan video tentang sisi gelap kebangkitan spiritual ini. Mengembara dalam pencarian spiritual adalah seperti menemukan diri Anda terapung ke permukaan setelah berada di kedalaman samudra yang gelap. Tiba-tiba, nafas Anda tercekat, menghirup esensi kebenaran yang murni, sementara yang lain masih berputar dalam arus ilusi yang tak berujung. Perjalanan ini mengguncang fondasi eksistensi Anda, mengubah Anda dari inti. Setelah momen pencerahan itu, tidak ada lagi jalan untuk kembali ke dunia yang dulu Anda kenal. Pintu masa lalu telah tertutup, dan yang tersisa hanyalah jalan yang membentang di depan Anda, menuju cahaya yang tak terbatas. Dalam kebebasan yang tak terukur ini, Anda juga menemukan batasan-batasan baru. Berdiri di puncak kesadaran, Anda menghirup udara pencerahan, namun mata Anda melihat ke bawah, ke lembah di mana orang-orang yang Anda cintai masih terperangkap dalam keterbatasan mereka. Mereka tampaknya berdamai, tenggelam dalam kebiasaan sehari-hari, mencari kenyamanan dalam kekuatan dan ilusi kontrol. Dan Anda bertanya dalam hati, apakah pencerahan ini adalah anugerah atau beban? Mengapa saya mengejar kebenaran diri ketika begitu banyak yang berpuas diri dalam ketidaktahuan yang mereka peluk erat? Ini adalah perjalanan yang penuh tantangan, namun hati Anda tahu, ini adalah jalan yang harus ditempuh. Meskipun jalannya terjal dan penuh rintangan, pemandangan yang terbentang di hadapan Anda adalah pemandangan yang tak terbayangkan oleh pikiran. Namun, seperti setiap perubahan yang mendalam, kebangkitan spiritual ini datang dengan konsekuensi-konsekuensi yang tak terelakkan, yang bukanlah baik atau buruk, melainkan sekedar bagian dari perjalanan yang tak terpisahkan. Bayangkan perjalanan spiritual sebagai masa transisi, serupa dengan menyesuaikan diri di ketinggian yang belum pernah dijelajahi. Anda menghirup udara yang berbeda, dan mungkin memerlukan waktu untuk mengaklimatisasi diri dengan lingkungan baru ini. Hari ini, mari kita jelajahi efek samping yang jarang dibicarakan dari kebangkitan spiritual. Bisikan halus yang tak pernah ada yang mempersiapkan Anda, namun hampir setiap orang merasakannya. Pertama, ada kebingungan. Bayangkan Anda baru saja membuka mata setelah tenggelam dalam mimpi yang begitu nyata, dan untuk sesaat segalanya terasa hening. Tiba-tiba, realitas membanjiri Anda, menggantikan kesunyian dengan pertanyaan dan pikiran yang membingungkan. Anda mulai bertanya-tanya, apa yang baru saja terjadi? Apakah ini normal? Mengapa ini terjadi pada saya? Anda berada di labirin kebingungan, tempat yang sering ditemui banyak orang setelah kebangkitan spiritual. Bahkan jika Anda telah menghabiskan bertahun-tahun di jalan spiritual, membaca teks-teks suci dan mendalami praktik, pengalaman kebangkitan itu seperti tiba di sebuah negeri asing, di mana bahasa, adat istiadat, bahkan udara yang Anda hirup terasa asing. Pikiran Anda terbiasa menavigasi pemandangan yang dikenal, namun kebangkitan adalah wilayah yang tidak bisa dipetakan, penuh dengan misteri yang menunggu untuk diungkap. Perjalanan spiritual ini melampaui batas-batas imajinasi, sebuah pengalaman yang tak bisa sepenuhnya dipersiapkan dengan pikiran atau konsep semata. Anda mulai mencari pegangan dalam ajaran-ajaran spiritual, buku-buku bijak, dan filosofi yang mendalam. Anda merambah kitab-kitab suci, menambang kebijaksanaan dari masa lalu yang agung, berharap menemukan pengakuan dan nama untuk apa yang Anda rasakan. Di tengah kebingungan, apa yang bisa Anda lakukan? Merasa bingung adalah bagian dari proses, namun jangan biarkan itu berkembang menjadi kepanikan atau pencarian yang tak berujung. Kadang-kadang, kebijaksanaan yang paling dalam muncul bukan dari jawaban yang cepat, melainkan dari kesediaan untuk berdiam diri dalam ketidakpastian. Ada pelajaran yang tersembunyi di balik kabut kebingungan Anda, memaksa Anda untuk melambat, memperhatikan lebih dekat, dan hadir sepenuhnya. Alih-alih mencari validasi dari luar secara terus-menerus, izinkan kesunyian untuk meresap ke dalam jiwa Anda. Kesunyian, dengan kekuatan tenangnya, menjadi jembatan menuju pemahaman yang lebih mendalam, menghubungkan Anda ke suatu keberadaan yang tidak memerlukan jawaban segera, suatu ruang di mana Anda dapat hanya ada. Ketika Anda menenangkan pikiran yang tak henti-hentinya, Anda membuka ruang bagi kebijaksanaan batin untuk bersuara. Ingatlah,
Meskipun alami untuk mencari petunjuk dalam teks-teks spiritual atau ajaran untuk mendapatkan kejelasan, kompas sejati Anda berada di dalam diri Anda sendiri. Anda tidak selalu memerlukan peta untuk menavigasi perairan kebangkitan. Terkadang, yang Anda butuhkan hanyalah diam dan membiarkan arus membawa Anda. Perjalanan Anda mungkin dipenuhi dengan pertanyaan saat ini, namun pertanyaan-pertanyaan itu adalah tanda yang mengundang Anda untuk menjelajahi lebih jauh dan lebih dalam lagi. Dalam perjalanan spiritual, ketakutan terhadap yang tidak diketahui seringkali menjadi tembok yang menghalangi. Namun, jika kita memilih untuk merangkulnya, kita akan menemukan bahwa keindahan kebangkitan spiritual terletak pada kemampuannya untuk terus berkembang, membuka lapisan demi lapisan realitas yang sebelumnya tak terbayangkan oleh kita. Kebingungan bukanlah rintangan, melainkan jalan memutar yang penuh dengan keajaiban dan keindahan yang tak akan pernah kita temui jika kita hanya berjalan lurus tanpa pernah menyimpang. Anggaplah ini sebagai undangan untuk mengeksplorasi lebih dalam, untuk mendengarkan dengan lebih seksama, dan untuk mengembangkan tingkat kesabaran serta keterbukaan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kedua, perasaan terputus seringkali mengikuti. Bayangkan menemukan frekuensi radio baru yang memainkan musik yang beresonansi dengan jiwa Anda. Namun ketika Anda menyetelnya, Anda menyadari bahwa stasiun-stasiun lain kini hanya menghasilkan suara statik, terdistorsi, atau bahkan sunyi senyap. Ini adalah gambaran dari perasaan terputus yang sering menyertai kebangkitan spiritual. Ketika Anda mendekati esensi diri Anda yang paling otentik, Anda mungkin menemukan bahwa lingkaran sosial Anda mulai berubah. Interaksi dengan teman-teman lama menjadi rumit, dan Anda mungkin menemukan diri Anda lebih sering mencari kesendirian daripada sebelumnya. Topik-topik yang dulu menarik perhatian Anda kini terasa dangkal, dan orang-orang yang dulu menjadi jangkar Anda kini terasa seperti bintang yang jauh, masih terlihat, namun tidak lagi dapat diraih. Prioritas Anda bergeser dengan cepat, dan kebangkitan bisa terasa seperti mengenakan kulit baru, seringkali disertai dengan perasaan kesepian selama fase transformasi ini. Anda mungkin merindukan percakapan dan koneksi yang berarti, yang memberi energi daripada mengurasnya. Apa yang bisa Anda lakukan di tengah perasaan terputus ini? Merasa terputus bukanlah isyarat untuk kembali ke masa lalu, melainkan kesempatan untuk merangkul keunikan diri Anda yang baru. Meskipun hal itu mungkin membingungkan atau membuat Anda terasing dari orang lain. Ingatlah, perjalanan ini adalah tentang Anda, bukan tentang mereka. Saat Anda berevolusi, mungkin sulit untuk tidak terpengaruh atau terluka oleh mayoritas. Namun penting untuk mengingat mengapa Anda memulai perjalanan ini sejak awal, untuk menjadi otentik dengan diri Anda sendiri. Masa keraguan dan kerentanan ini adalah saat yang halus, meminta Anda untuk melindungi diri Anda yang baru seperti tunas yang masih muda. Carilah persekutuan dengan mereka yang berjiwa spiritual, yang mendengarkan tanpa menghakimi dan memberikan tempat perlindungan bagi kepercayaan Anda yang sedang bertumbuh. Pilihlah lingkungan yang membuat hati Anda merasa dihargai, bukan tempat yang menuntut Anda untuk membentang atau membela perjalanan Anda. Ini ibarat menjadi benih di tengah hutan pohon-pohon tua. Mereka mungkin menjulang tinggi di atas Anda, namun ingatlah bahwa Anda juga tumbuh sesuai ritme Anda sendiri, menuju arah Anda sendiri. Awalnya, mungkin terasa sepi, namun Anda tidak sendirian. Jangkau ke arah jiwa-jiwa yang sefrekuensi, yang dapat memberikan nutrisi bagi jiwa Anda, seperti hujan dan tanah yang menyuburkan benih. Perasaan terputus bukanlah akhir, melainkan awal dari transisi, seperti menyeberangi jembatan yang menghubungkan dunia lama dengan dunia baru. Di sisi lain, Anda akan menemukan koneksi yang berbeda, namun sama berharganya, yang selaras dengan diri Anda yang sejati. Ketiga, rasa sakit yang meningkat. Kebangkitan bukanlah saklar ajaib yang tiba-tiba menghapus ego dan memandikan Anda dalam kedamaian abadi. Sebaliknya, menjadi terbangun seringkali berarti Anda akan merasakan lebih banyak rasa sakit, bukan lebih sedikit. Mengapa demikian? Karena kebangkitan mengupas lapisan ketidaktahuan, seperti menyalakan lampu yang lebih terang di dalam ruangan. Sekarang Anda dapat melihat segalanya, termasuk debu dan noda yang selalu ada, namun tak pernah terlihat sebelumnya.
Ketika terbangun, Anda mungkin lebih mudah memasuki keadaan kesadaran yang lebih tinggi. Namun kebiasaan adalah kekuatan yang kuat, dan terkadang Anda akan kembali ke cara lama yang tidak sadar. Pada saat-saat seperti itu, kontras menjadi sangat nyata, dan Anda merasakan rasa sakit yang lebih dalam dari sebelumnya. Dalam keadaan tidak terbangun, Anda mungkin tidak menyadari dampak tindakan Anda terhadap diri sendiri atau orang lain, tetapi sekarang, kesadaran Anda tajam. Rasa sakit ini adalah gejala dari kesadaran yang lebih tinggi yang menuntut Anda untuk lebih memperhatikan diri sendiri. Bagaimana Anda mengelola rasa sakit yang meningkat ini? Penerimaan adalah kunci. Alih-alih menolak rasa sakit, lihatlah sebagai guru yang memberikan pelajaran tentang area yang masih membutuhkan penyembuhan. Berikanlah belas kasih kepada diri sendiri, seperti yang Anda berikan kepada orang lain. Latihlah kesadaran, tarik napas dalam-dalam, dan duduklah dengan rasa sakit Anda. Perhatikan tanpa menilai. Ingatlah, ini adalah perjalanan pembersihan, bukan hukuman. Tidak perlu tergesa-gesa untuk memperbaiki atau menyembuhkan segalanya dalam satu waktu. Berikanlah diri Anda ruang dan waktu yang dibutuhkan untuk menyembuhkan sesuai dengan irama yang unik bagi Anda. Kebangkitan spiritual menyoroti area dalam diri Anda yang masih haus akan cinta dan perhatian. Ini adalah saat untuk memeluk diri Anda dengan kelembutan dan kesabaran yang sama yang Anda tawarkan kepada dunia. Jadi, meskipun rasa sakit mungkin terasa intens, ingatlah bahwa ini adalah bagian dari transisi menuju keberadaan yang lebih harmonis dan seimbang. Tetaplah tenang dan biarkan proses itu mengalir, seperti sungai yang menemukan jalannya ke lautan. 4. Perubahan identitas. Kebangkitan spiritual membuka tabir demi tabir ego yang selama ini menyelimuti kita, dan terkadang kita merasa seakan telah kehilangan identitas yang selama ini kita kenal. Dulu, kita mungkin mendefinisikan diri kita melalui karier, hubungan, atau atribut eksternal lainnya. Namun kini, semua label tersebut mulai terasa kosong dan tidak mencukupi. Kita mulai memahami bahwa identitas yang selama ini kita genggam erat hanyalah kulit luar, sementara esensi diri kita yang sejati berada jauh lebih dalam. Hal ini dapat memicu krisis eksistensial, di mana kita merasa terombang-ambing di lautan kehidupan tanpa pegangan. Bagaimana kita menavigasi perubahan identitas ini? Biarkan diri Anda berevolusi secara alami, tanpa terburu-buru untuk menemukan diri sendiri dalam sekejap. Percayalah bahwa dalam perjalanan ini, Anda akan menemukan versi diri yang lebih autentik dan nyata. Lebih dari sekedar menempelkan label-label eksternal pada diri, Anda akan belajar mengenali dan menghargai inti dari keberadaan Anda. Ini adalah proses pembangunan kembali diri dari dasar. Mungkin awalnya Anda akan merasa kehilangan arah, namun ingatlah bahwa proses ini ibarat membersihkan lahan sebelum menanam benih yang akan tumbuh menjadi pohon yang kokoh. Anda sedang menciptakan ruang bagi pertumbuhan yang hakiki dan bermakna. 5. Perubahan fisik. Seringkali perubahan dalam roh kita memicu transformasi dalam wujud fisik kita. Anda mungkin merasakan kelelahan yang mendalam seakan tubuh Anda sedang beradaptasi dengan frekuensi yang lebih tinggi dan lebih halus. Gejala seperti sakit kepala, fluktuasi berat badan, atau gangguan pencernaan bisa muncul. Ini adalah isyarat bahwa tubuh Anda sedang menyesuaikan diri dengan energi yang lebih halus dan kuat. Bagaimana Anda merawat wadah jiwa Anda selama transisi ini? Dengarkan dengan penuh perhatian apa yang dibisikkan tubuh Anda. Berikan ia perhatian ekstra yang dibutuhkan. Istirahatlah ketika lelah, berikan nutrisi yang memadai, dan jauhi apapun yang bisa meracuni sistem Anda. Praktik seperti yoga, meditasi, atau tai chi dapat menjadi alat untuk menyeimbangkan energi Anda. Ingatlah, tubuh Anda adalah teman sejati dalam perjalanan spiritual Anda, jadi merawatnya adalah bagian esensial dari perjalanan tersebut. Keenam, kejernihan intuisi. Kebangkitan membuka gerbang menuju intuisi yang lebih dalam dan lebih luas. Anda mungkin mulai merasakan dorongan yang kuat atau firasat yang membimbing Anda. Atau mungkin Anda menjadi lebih sensitif terhadap energi di sekitar Anda.
mengalami sinkronisitas dengan frekuensi yang lebih tinggi. Ini adalah tanda bahwa Anda semakin selaras dengan frekuensi yang lebih tinggi dan koneksi dengan sumber yang lebih luas dan lebih dalam. Bagaimana Anda mengasah intuisi Anda? Latihlah mendengarkan suara hati Anda. Biarkan intuisi Anda menjadi panduan dalam keputusan sehari-hari Anda. Tetaplah terbuka dan menerima terhadap pesan yang datang kepada Anda. Percayalah pada kebijaksanaan batin Anda. Intuisi adalah kompas yang kuat dalam navigasi spiritual Anda. Jadi sambutlah peningkatan ini sebagai bagian dari perjalanan spiritual Anda yang indah dan penuh makna.